Rusia klaim berhasil rebut seluruh wilayah Kherson, Ukraina. Hurrah! Rusia mengklaim telah berhasil merebut wilayah Kherson, Ukraina seperti disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov pada Selasa 15 Maret. Dia mengatakan pasukan Rusia telah mengambil alih sepenuhnya semua teritorial di wilayah Kherson, Ukraina Selatan seperti dilaporkan media Rusia Interfax. Dilansir Al Arabiya, pasukan Rusia menembak jatuh pesawat tanpa awak Bayraktar TB2 dalam 24 jam terakhir, mengutip Kementerian Pertahanan. Kherson jatuh ke tangan Rusia hampir 2 pekan setelah Rusia merebut pelabuhan Laut Hitam di wilayah itu. Ini merupakan kota besar pertama Ukraina yang jatuh ke tangan Rusia sejak Presiden Vladimir Putin melancarkan invasinya. Sebelumnya, pasukan Rusia juga disebut menyerang apartemen di ibu kota Kiev di mana 2 orang dilaporkan tewas. Pembicaraan damai antara negosiator Ukraina dan Rusia kembali dijadwalkan hari ini, di mana kedua belah pihak memiliki optimisme pembicaraan ini akan berhasil. Negosiator Ukraina Mikhailo Podolyak mengatakan pembahasan akan fokus pada perdamaian, gencatan senjata dan penarikan pasukan secepatnya dan jaminan keamanan, seperti dikutip dari laman The Independent. Pasukan Rusia kepung Kiev dan Mariupol. Pasukan Rusia bergerak menuju Kiev pada hari Sabtu dan menggempur daerah sipil di kota-kota Ukraina lainnya ketika kekhawatiran meningkat atas pelabuhan selatan Mariupol yang terkepung, di mana para pejabat mengatakan lebih dari 1.500 orang telah tewas. Menurut media Ukraina, sirine serangan udara terdengar di beberapa kota pada hari Sabtu 12 Maret termasuk ibu kota Kiev, Odessa, Dnipro, dan Kharkiv. Lebih dari 2 minggu setelah Moskow mengejutkan dunia dengan menginvasi Ukraina, PBB dan pihak lainnya mengatakan Rusia mungkin melakukan kejahatan perang di kota-kota seperti Mariupol yang selama berhari-hari diserang oleh pasukan Vladimir Putin. Para penyintas berusaha melarikan diri dari pemboman Rusia di kota beku yang dibiarkan tanpa air atau pemanas dan kehabisan makanan. Situasinya putus asa, kata seorang pejabat Doctors Without Borders. Ratusan ribu orang untuk semua maksud dan tujuan dikepung, kata Stephen Cornish, salah satu dari mereka yang memimpin operasi Badan Amal Medis Ukraina, kepada AFP dalam sebuah wawancara. Pengepungan adalah praktik abad pertengahan yang dilarang oleh aturan perang modern untuk alasan yang baik, imbunya, seperti dikutip dari Friend 24. Minggu 13 Maret, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan mereka berusaha mengatur evakuasi dari kota terkepung, tapi pasukan Rusia mengganggu upaya tersebut. Mariupol tetap diblokade oleh musuh. Pasukan Rusia tidak membiarkan bantuan kami masuk ke kota dan terus menyiksa orang-orang kami, penduduk Mariupol kami, kata Zelensky dalam pidato video Jumat malam. Besok kita coba lagi, sekali lagi kirim makanan, air, dan obat-obatan untuk kota kita. Ketika Rusia memperluas pengebomannya dan pembicaraan antara Moskow dan Kiev tampaknya tidak menghasilkan apa-apa. Permintaan Zelensky agar NATO campur tangan semakin putus asa. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Jumat waktu setempat kembali mengesampingkan tindakan langsung terhadap Rusia yang bersenjata nuklir, memperingatkan bahwa itu akan mengarah pada Perang Dunia Ketiga. Sebaliknya, Washington menambahkan lebih banyak sanksi yang sudah melumpuhkan ekonomi Rusia, kali ini mengakhiri hubungan perdagangan normal dan mengumumkan larangan vodka, makanan laut, serta berlian kas Rusia. Amerika Serikat dan Uni Eropa juga menangguhkan ekspor barang mewah mereka ke Rusia. Putin harus membayar harganya. Dia tidak bisa mengejar perang yang mengancam fondasi perdamaian dan stabilitas internasional, kemudian meminta bantuan dari komunitas internasional, kata Biden dari Gedung Putih. Dia berbicara ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan 2,5 juta orang sekarang telah meninggalkan Ukraina dan sekitar 2 juta lainnya telah mengungsi akibat perang.
Zelensky akui negaranya harus bayar bantuan Barat itu tidak gratis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa negara-negara Barat telah membantu Ukraina namun negaranya belum membayarnya. Uang yang dialokasikan oleh Eropa dan negara-negara lain dihabiskan hanya untuk bantuan kemanusiaan atau senjata. Terkadang kami menerima senjata secara langsung, namun Anda harus memahami bahwa segala sesuatu ada harganya. Setiap kali uang yang kami dapatkan disebut, ya, semuanya harus dibayar, itu tidak gratis, tegas Zelensky. Dikutip dari laman TASS, Minggu 13 Maret pada akhir Februari lalu, Zelensky meminta Uni Eropa untuk membiarkan negaranya bergabung dengan Serikat Pekerja secepat mungkin. Permohonan Ukraina untuk keanggotaan UE di bawah prosedur yang dipercepat pun telah diterima, didaftarkan dan sedang dipertimbangkan, kata Kepala Kantor Presiden Ukraina Andriy Yermak pada 1 Maret lalu. Para kepala negara dan pemerintah UE yang berkumpul untuk menghadiri pertemuan puncak informal di Versailles, Prancis, memang menyatakan solidaritas mereka terhadap Ukraina dalam sebuah pernyataan bersama namun tidak memberikan status kandidat ke Ukraina. Menurut pernyataan terakhir, UE akan terus memperkuat hubungannya dengan Ukraina yang termasuk dalam keluarga Eropa. Kendati demikian, menurut Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, proses aksesi Ukraina ke UE membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Sementara itu, Zelensky mengatakan bahwa Rusia dan Barat harus memberikan jaminan keamanan kepada negaranya. Selain dari Federasi Rusia, jaminan keamanan juga harus diberikan oleh para pemimpin lain, jelas Zelensky dalam wawancaranya dengan media asing Sabtu kemarin. Ia kemudian menyampaikan bahwa NATO tidak menawarkan perlindungan kepada negaranya. Yang kami butuhkan saat ini bukanlah kata-kata, tetapi jaminan keamanan dari negara dan serikat negara yang mampu menyediakannya. Kami tidak ingin mengobarkan perang lagi, kata Zelensky. Saat ini, kata dia, negosiasi antara Rusia dan Ukraina pun masih berlanjut. Kelompok negosiator Ukraina dan Rusia sedang mendiskusikan beberapa hal, papar Zelensky. Ia menambahkan bahwa negaranya menyampaikan informasi kepada negara lain tentang pembicaraan yang sedang berlangsung. Kami tidak memiliki rahasia, kami benar-benar jujur tentang agenda ini. Kami memberitahu para pemimpin tertentu tentang pertanyaan yang sedang dibahas oleh pihak Rusia dan Ukraina, pungkas Zelensky. Sebelumnya pada 24 Februari lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan dimulainya operasi militer khusus sebagai tanggapan atas permintaan bantuan yang diajukan oleh Kepala Republik Donbas.